Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan langsung acara tradisi Jawa Tedak Siti atau turun tanah bayi usia 10 bulan. Acara Tedak Siti adalah bagian dari tradisi lama masyarakat Jawa yang memiliki nilai adiluhung. Penerimaan terhadap tradisi adalah indikator keberhasilan moderasi beragama, di mana moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama yang mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan kepentingan umum atau membangun kepentingan umum berdasarkan atau berasaskan adil, berimbang, dan taat pada konstitusi. Acara Tedak Siti dimulai dari menapakkan kaki bayi di tetel ketan 7 warna. Dengan tapakkan kaki di tetel ini adalah bahannya adalah dari ketan raket betul, dengan harapan bahwa setelah ditumbuk menjadi halus, diharapkan dengan doa menapakkan kaki di tetel 7 warna ini, anak ini tumbuh berkembang menapakkan kaki untuk dapat menghindarkan 7 lubang hawa nafsu, sehingga anak ini betul-betul melangkahkan kaki, memantapkan diri di bumi Allah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, sehingga dimanapun anak ini akan tetap bermanfaat buat lingkungannya. 7 warna dari tetel ini yang diinjak dengan telapak kaki bayi adalah berarti sekaligus pilihan-pilihan hidup. Apakah warna merah, kuning, jingga, nila, ungu, atau hitam adalah pilihan hidup. Disuruh untuk memilih dan memilah sehingga tetap mantap langkah kakinya di jalan kebaikan, jalan yang Allah ridhoi. Setelah menapakkan kaki, anak dilangkahkan di tangga yang terbuat dari tebu. Tebu itu diartikan mantepe kolbu. Ini dikandung maksud bahwa dengan ketetapan hati, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kaki menapak dari anak tangga, diharapkan dalam perjalanan hidup dia akan naik setahap demi setahap, tetap yakin dan tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ada di puncak karirnya, puncak kehidupannya, tetap dia santun dalam berperilaku, tawadhu di dalam bertingkah laku, dan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Karena tidak selamanya hidup ini ada di puncak. Hidup adalah ibarat roda berputar, maka ini pun anak diajari untuk turun setahap demi setahap dengan harapan bahwa anak ini akan tetap mantap kakinya. Maka kemudian anak ditelapakkan di tanah yang di situ sudah dikasih bunga 7 rupa dengan harapan ketika menapakkan kaki tetap harum langkah kakinya, karena orang yang hebat adalah orang yang bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan. Orang yang baik adalah orang yang meninggalkan jejak-jejak kebaikan, bukan meninggalkan jejak-jejak keburukan. Setelah itu menapakkan kaki dicuci di air yang suci dengan harapan
ketika tergelincir dalam kesalahan, ketika tergelincir dalam kekhilafan, tetap kembali kepada Allah, membersihkan diri dengan taubat, kembali kepada Allah untuk berjanji memperbaiki kesalahan dan kekhilafan. Karena sesungguhnya manusia itu adalah mahalul khata' wan nisyan, manusia yang tidak bisa terlepas dari salah dan lupa. Maka di saat lupa tetap kembali pada jati diri manusia yang fitrah suci untuk tetap mengabdikan diri kepada Allah. Setelah dicuci kaki, anak ditaruh di tempat dan kemudian dikasih kurungan. Kurungan ini adalah kurungan ayam, bentuknya seperti kurungan ayam, bulat, berbentuk bulat. Ini dikandung maksud bahwa dunia ini adalah sijnun lil mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Al jannatu lil kafir, adalah surga bagi orang-orang yang ingkar. Maka tetap yakin bahwa orang-orang yang beriman ini akan mampu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bayi 10 bulan ini dihadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan. Di situ ada beberapa barang, pilihan-pilihan. Anak ini disuruh untuk memilih mana pilihan-pilihan itu, mana yang dicondongi oleh anak itu, mana yang menarik buat anak itu. Dengan dikandung maksud, mudah-mudahan pilihan ini adalah bagian dari hidayah Allah terhadap kolbu pada anak itu. Sehingga ini menjadi tonggak sejarah yang pertama buat kedua orang tuanya untuk melanjutkan doa dan ikhtiar untuk membimbing anak ini untuk tumbuh menjadi manusia profesional sesuai dengan pilihan itu. Dan cukup lama memang anak ini memilih mana yang dipilih. Maka di situ dibolak-balik, anak ini belum bisa memilih. Tapi ternyata anak ini kemudian memegang. Jadi yang dipegang pertama, ini sebagai contoh aja. Ternyata anak ini memegang. Ayo kita lihat, pegang apa dia? Ternyata anak ini adalah pegang stetoskop. Stetoskop adalah salah satu alat yang digunakan untuk mendengarkan detak jantung. Maka sekali lagi mudah-mudahan ini potensi anak sehingga sangat mudah untuk dibimbing menjadi calon tenaga kesehatan. Apakah dia perawat? Apakah dia dokter? Maka mudah-mudahan ini tumbuh berkembang sesuai dengan pilihan. Pilihan yang kedua adalah penggaris. Penggaris itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Bisa dimaknakan penggaris ini adalah seorang insinyur. Bisa dimaknakan penggaris ini adalah satu garis lurus dengan harapan memiliki ketetapan hati untuk lurus ihdinas siratal mustaqim, untuk ditunjukkan ke jalan yang lurus. Rangkaian ini adalah bagian dari satu tradisi Jawa. Tradisi Jawa yang mengidentifikasikan sebagai tradisi untuk melihat potensi yang Allah berikan buat anak. Sehingga dengan pilihan itu ada ikhtiar dari kedua orang tuanya untuk membimbing sesuai dengan apa yang dipilih. Tapi sekali lagi, ini adalah hanya sebuah tradisi dalam rangka merawat dan menerima tradisi yang sudah ada. Sebuah kesuksesan itu tidak dapat diraih hanya dengan mimpi. Cita-cita setinggi gunung pun tidak hanya dicapai dengan tidur atau mimpi. Sebuah cita-cita dan kesuksesan akan tercapai dengan usaha yang nyata. Karena itulah, semoga bayi ini tumbuh berkembang
menjadi anak yang thayyibah, anak yang sholih, yang penyantun, yang tentu mampu menjadi permata hati kedua orang tuanya, unggul dalam prestasi, teguh dalam pendirian, mantap imannya, dan ibadahnya terjamin dalam rangka meniti keselamatan dunia hingga akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Semoga adiluhung ini menjadi bagian khazanah dari tradisi negeri ini.